Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga selalu sehat dan tenang di usia yang penuh berkah ini. Pernahkah Bapak Ibu merasa pusing setelah mandi pagi atau mendengar kabar seseorang yang tampak sehat tiba-tiba jatuh di kamar mandi? Saya tahu mandi adalah rutinitas harian yang tampaknya sederhana. Tapi, tahukah Bapak Ibu ada kebiasaan mandi yang diam-diam bisa meningkatkan risiko stroke, terutama saat usia sudah melewati 60 tahun. Nama saya Dr. Aisyah Rahma. Lebih dari 15 tahun, saya mendampingi pasien lansia dari berbagai kota. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana satu rutinitas kecil bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Dalam video ini, saya akan membahas 8 kebiasaan mandi pagi yang tampaknya sepele, namun berisiko besar bagi kesehatan lansia. Mulai dari waktu mandi suhu air hingga gerakan kecil yang jarang disadari. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Mari kita mulai dengan kesadaran, karena mandi bukan sekadar soal kebersihan, tapi soal keselamatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagian besar orang mengira bahwa stroke atau serangan jantung hanya terjadi karena penyakit berat atau tekanan emosi yang besar. Padahal dalam praktik saya selama lebih dari 15 tahun mendampingi para lansia, saya justru melihat bahwa banyak kejadian berbahaya dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, termasuk rutinitas mandi pagi. Kenapa mandi bisa berbahaya? Karena tubuh lansia tidak lagi bekerja seperti saat muda. Setelah bangun tidur, jantung masih melambat, tekanan darah belum stabil, dan otak belum mendapatkan aliran darah yang maksimal. Dalam kondisi seperti ini, bila kita langsung berdiri bergerak cepat atau menyiram tubuh dengan air dingin atau panas secara mendadak, tubuh bisa kaget. Itulah yang dalam dunia medis sering disebut sebagai refleks vaskular ekstrim, bisa menyebabkan pusing mendadak, bahkan pingsan. Saya pernah menangani puluhan kasus lansia yang awalnya tampak bugar, tetapi mengalami kelumpuhan atau kehilangan kesadaran hanya karena satu aktivitas mandi di waktu yang tidak tepat atau dengan cara yang terlalu terburu-buru. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan kemandirian setelahnya. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk memahami bahwa tubuh lansia seperti mesin yang sudah lama bekerja. Ia perlu waktu untuk pemanasan. Jangan sampai rutinitas yang kita anggap menyegarkan justru menjadi awal dari kondisi yang menyakitkan. Mari kita pelajari lebih dalam 8 kebiasaan mandi pagi yang bisa memicu masalah serius. Karena dengan menghindari satu kesalahan kecil, kita bisa menjaga langkah Bapak Ibu tetap kuat hingga usia senja. 1. Mandi air panas. Setelah bangun tidur Bapak dan Ibu, banyak orang tua merasa mandi air panas di pagi hari bisa membuat tubuh lebih segar, hangat, dan nyaman. Tapi, sayangnya justru inilah salah satu kebiasaan paling berbahaya bagi tubuh lansia, terutama jika dilakukan segera setelah bangun tidur. Saat kita baru terbangun, tubuh masih dalam fase transisi, jantung belum memompa darah dengan optimal, tekanan darah masih rendah, dan otak belum mendapatkan suplai darah maksimal. Jika di saat seperti itu, kita langsung menyiram tubuh dengan air panas, pembuluh darah bisa melebar secara tiba-tiba. Aliran darah menjadi tidak stabil dan risiko pusing jatuh atau stroke ringan bisa meningkat drastis. Saya pernah menangani seorang ibu di Temanggung, usia 71 tahun. Beliau sering merasa lemas dan pusing setelah mandi. Setelah ditelusuri, ternyata beliau selalu langsung mandi air panas
begitu bangun, tanpa minum, tanpa duduk dulu, tanpa sarapan. Solusinya sederhana. Setelah bangun, duduklah dulu 2-3 menit di tepi tempat tidur. Lalu minum air putih, suhu ruang. Biarkan tubuh benar-benar siuman. Baru setelah itu, mandi dengan air hangat. Suam-suam kuku, bukan panas menyengat. Kebiasaan kecil ini bisa menyelamatkan nyawa. 2. Mandi air dingin di pagi hari bapak dan ibu. Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar bahwa mandi air dingin bisa membuat tubuh lebih segar, memperlancar sirkulasi. Bahkan katanya bikin awet muda. Tapi, benarkah hal itu aman untuk tubuh lansia? Sayangnya, jawabannya adalah tidak selalu. Mandi air dingin memang baik untuk sebagian orang, terutama usia muda, dengan pembuluh darah yang masih lentur dan jantung yang kuat. Tapi, untuk lansia, ceritanya bisa berbeda. Saya teringat Pak Sunario, seorang pensiunan berusia 68 tahun di Klaten. Beliau sangat disiplin dan terbiasa mandi air dingin. Sebelum subuh, katanya ingin seperti tentara. Namun, suatu pagi belum sempat siraman kedua, beliau tiba-tiba sesak napas dan pandangan kabur. Beliau jatuh terduduk di kamar mandi dan dokter mendiagnosis serangan jantung ringan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena air dingin menyebabkan pembuluh darah menyempit mendadak, tekanan darah melonjak, dan jantung dipaksa bekerja keras dalam waktu singkat. Pada tubuh lansia yang sudah melemah ini bisa berakibat fatal. Jika Bapak Ibu ingin tetap mandi air dingin, lakukan perlahan mulai dari kaki lalu tangan baru tubuh. Tapi, jika memiliki tekanan darah tinggi atau gangguan jantung, lebih baik hindari sepenuhnya dan pilih air hangat, suam-suam kuku. 3. Mandi terlalu pagi. Sebelum 5.30, Bapak dan Ibu, banyak dari kita yang terbiasa bangun sangat pagi. Setelah salat subuh udara, masih sejuk ayam mulai berkokok dan sebagian lansia langsung menuju kamar mandi. Niatnya mulia, ingin bersih dan semangat memulai hari. Tapi, justru di waktu inilah tubuh kita sedang berada dalam kondisi paling rapuh. Penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menunjukkan bahwa antara pukul 4 hingga 6 pagi, hormon kortisol, hormon stres alami tubuh melonjak tajam. Lonjakan ini bisa menyebabkan tekanan darah tidak stabil. Dan jika tubuh belum terhidrasi, belum sarapan, lalu langsung mandi, terutama dengan air dingin atau panas, maka risiko stroke atau serangan jantung meningkat. Saya pernah menangani seorang ibu di Kendari usia 73 tahun. Beliau sangat disiplin selalu mandi sebelum jam 5. Suatu pagi, setelah mandi, beliau mengeluh pandangan kabur dan tangan lemas. Hasilnya, stroke ringan. Saran saya, berikan waktu tubuh untuk bangun perlahan. Minum air putih, sarapan ringan dulu. Dan sebaiknya mandi setelah pukul 6.30 pagi saat tekanan darah sudah mulai stabil. Kedisiplinan itu baik, tapi keselamatan harus lebih diutamakan. 4. Mandi di kamar mandi. Tertutup rapat Bapak dan Ibu, pernahkah setelah mandi kita merasa pusing lemas atau seperti melayang? Banyak lansia mengira itu karena tekanan darah, padahal bisa jadi penyebabnya adalah udara yang kita hirup saat mandi. Saya ingat Bu Aminah dari Bekasi, usia 74 tahun. Beliau rutin mandi air hangat setiap pagi di kamar mandi kecil yang tidak punya jendela. Exhaust fan rusak dan pintu selalu ditutup rapat agar uap tidak keluar. Suatu pagi, beliau jatuh pingsan. Setelah diperiksa, ternyata kadar oksigen di dalam kamar mandi sangat rendah akibat tertutup rapat dan penuh uap. Kondisi ini disebut hipoksia ringan, dan pada usia lanjut, otak lebih cepat kekurangan oksigen. Gejalanya bisa muncul perlahan pusing, sulit fokus, bahkan pingsan mendadak. Solusinya, buka sedikit jendela,
nyalakan kipas angin, atau biarkan pintu tidak tertutup sepenuhnya saat mandi. Biarkan udara segar tetap mengalir agar otak dan jantung tetap mendapatkan oksigen yang cukup. 5. Mandi. Setelah makan Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah makan pagi sebagian dari kita, mungkin langsung mandi agar merasa bersih dan segar sebelum memulai aktivitas. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu, mandi segera setelah makan justru bisa mengganggu aliran darah dan memicu gejala yang berbahaya. Secara alami, setelah kita makan tubuh mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan, terutama lambung dan usus untuk mencerna makanan. Saat kita mandi, terutama dengan air hangat, pembuluh darah di kulit akan melebar agar panas tubuh keluar. Nah, disinilah masalah muncul. Dua kebutuhan besar bersaing, dan tubuh lansia tidak selalu mampu membagi pasokan darah dengan seimbang. Akibatnya, aliran darah ke otak bisa menurun, menyebabkan pusing lemas atau bahkan pingsan. Saya masih ingat kasus Bu Sri, 77 tahun dari Solo. Beliau punya kebiasaan makan oatmeal lalu langsung mandi. Suatu pagi, suaminya mendengar suara jatuh dari kamar mandi. Saat ditemukan Bu Sri, sudah terbaring tak sadarkan diri. Setelah diperiksa, ternyata bukan karena jantung atau stroke, tapi karena kombinasi antara proses pencernaan dan mandi air hangat terlalu cepat. Saran saya, setelah makan istirahat sejenak selama 30-45 menit. Bisa sambil mendengarkan murotal berzikir atau sekadar duduk tenang. Biarkan tubuh fokus mencerna makanan terlebih dahulu, lalu baru mandi saat tubuh benar-benar siap. Dengan sedikit menunda, kita bisa menghindari risiko besar yang tersembunyi. 6. Berdiri terlalu lama. Saat mandi Bapak dan Ibu, mungkin kita berpikir berdiri lama saat mandi adalah hal biasa. Tapi, untuk tubuh lansia, berdiri diam dalam waktu lama justru bisa menurunkan tekanan darah secara perlahan. Kondisi ini dikenal sebagai hipotensi ortostatik. Saat berdiri terlalu lama, terutama di kamar mandi yang lembab dan hangat, darah mulai tertumpuk di bagian bawah tubuh. Pada usia muda, tubuh cepat memberi respons untuk mengalirkan darah kembali ke otak. Tapi, di usia 60 ke atas, proses ini melambat. Akibatnya, muncul rasa pusing lemas atau bahkan jatuh tiba-tiba. Saya pernah menangani Bu Kartina, usia 70 tahun, yang suka berdiri lama saat mandi. Suatu pagi, beliau merasa pandangan berkunang-kunang dan jatuh ke belakang. Untung tidak cedera serius. Solusi sederhana, gunakan kursi plastik ringan jika mandi lama. Jika merasa lelah, istirahatlah sejenak. Mandi tidak perlu tergesa, tapi juga tidak harus berdiri sepanjang waktu. Keselamatan lebih penting daripada kecepatan. 7. Gerakan kepala mendadak. Saat mandi Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat sedang mandi, kita sering menunduk cepat untuk membilas shampoo atau mendongak dan menoleh ke samping dengan gerakan tiba-tiba. Hal ini terlihat sepele, tapi ternyata sangat berisiko, terutama untuk lansia. Saya teringat Pak Darman usia 72 tahun dari Banjarnegara. Saat sedang mandi dan menyabun kepala beliau, menunduk dalam-dalam, lalu cepat-cepat menegakkan tubuh untuk membilas. Dalam hitungan detik, beliau merasa pusing berat, pandangan berputar, dan tubuh oleng. Untungnya, beliau masih sempat bersandar ke dinding sebelum jatuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Di usia lanjut, elastisitas pembuluh darah ke otak menurun. Gerakan menunduk atau mendongak terlalu cepat dapat mengganggu aliran darah ke otak, memicu vertigo pusing mendadak, bahkan jatuh di kamar mandi. Apalagi jika kondisi kamar mandi lembab licin atau sempit, risikonya semakin tinggi. Solusi terbaik, lakukan semua gerakan dengan perlahan dan penuh kesadaran.
Saat membilas kepala, jangan menunduk terlalu tajam. Saat mengambil sabun atau memutar tubuh, lakukan dengan tenang. Ingat, yang terpenting bukan cepat selesai, tapi selamat sampai selesai. Dengarkan tubuh kita, karena tubuh yang didengar adalah tubuh yang lebih lama bertahan. 8. Rutinitas lama yang tidak dievaluasi, Bapak dan Ibu. Kita sering merasa bangga dengan rutinitas yang sudah dijalani puluhan tahun. Bangun sebelum subuh, mandi pagi bersih rapi, disiplin. Tapi, apakah rutinitas yang dulu baik masih cocok dengan kondisi tubuh kita hari ini? Saya pernah menangani Pak Salim pensiunan guru dari Batu usia 76 tahun. Setiap pagi, beliau minum teh hangat, lalu langsung mandi sebelum ke masjid. Tapi, suatu pagi istrinya mendengar suara jatuh. Ternyata Pak Salim terpeleset di kamar mandi, lantainya licin, tidak ada pegangan, lampunya redup. Akibatnya tulang panggul retak dan sejak itu beliau tak bisa berjalan tanpa bantuan. Bapak dan Ibu tubuh lansia tidak sekuat dulu. Refleks melambat otot melemah dan keseimbangan menurun. Rutinitas yang dulu aman kini bisa berisiko. Mari kita evaluasi ulang. Tambahkan alas kaki anti-slip, pasang pegangan, perbaiki pencahayaan. Karena menjaga diri bukan berarti lemah, tapi tanda kita ingin tetap mandiri lebih lama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah membahas 8 kebiasaan mandi yang tampak sederhana, tapi bisa membawa risiko besar bagi tubuh lansia, mulai dari mandi saat tubuh belum siap suhu air yang tidak sesuai hingga gerakan kecil yang bisa memicu pusing atau bahkan stroke. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Justru sebaliknya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu lebih tenang dan bijak dalam menjalani rutinitas pagi. Karena seringkali perubahan kecil seperti membuka jendela, duduk dulu sebelum mandi, atau menggunakan kursi plastik di kamar mandi bisa menyelamatkan langkah kita untuk tetap kuat dan mandiri. Tubuh di usia senja bukan sesuatu yang harus dilawan. Ia hanya butuh lebih banyak pengertian, kelembutan, dan perhatian. Karena tubuh ini sudah puluhan tahun menemani kita mengurus anak, menunaikan ibadah, mencari nafkah, dan merawat rumah tangga. Maka, mari kita jaga dengan kasih sayang. Bapak dan Ibu mandi bukan hanya soal membersihkan tubuh, tapi juga tentang menjaga otak, tetap jernih, jantung tetap kuat, dan langkah tetap stabil. Kalau hari ini ada satu hal kecil yang bisa kita ubah dari waktu, cara atau kebiasaan mandi, maka itu adalah awal dari perubahan besar untuk masa tua yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih bermartabat.